ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Anak antar jemput. Alif itu anak, bukannya barang. Oma, tolong dong, biar kami berdua menyelesaikan masalah kami sendiri. Denger ya. Kalau kamu ngebet banget pengen punya cowok, cari aja sana, terus nikahin dia. Jangan ganggu aku. Ngerti? Vino. Saya mau ngomong sama kamu. Ruangan saya. Sini. Ya udahlah, udah nggak usah mikirin pemotretan. Nanti kamu malah ngabain suami kamu lagi. Fit, sekarang kamu dengar Mami ya. Sekarang juga kamu pulang, terus kamu nggak perlu pemotretan dan lain sebagainya. Ya, dengerin nasihat Mami ya. Pulang ya nak ya. Sialan. Kok HP-nya aku dimatiin? Emang kurang ajar ya? Rain bilang dia makasih. Kamu udah mau datang ke operetnya dia. Dan aku juga mau bilang makasih juga. Kamu mau nemenin aku kemarin. Iya, bilangin Rain juga makasih ya coklatnya. Jadi semalam sementara Alif sama aku, dia malah sama anak orang lain. Dia mulai kencan sama Emil. Pantesan waktu aku jemput Alif semalam, Maya kayak nggak tenang gitu. Apa sih maksudnya? Mami itu nggak mau kalau Fitri motret, karena memang Mami nggak mau Fitri jadi model. Takut kalau Fitri top, karirnya bagus, uangnya banyak, dan itu akan melukai ego Mami. Ego yang sama sekali nggak penting. Iya kan? Itu makanya Mami terus menghalangi dia. Oke, Pi. Kalau memang itu betul alasannya, terus sekarang Papi maunya apa? Mami lupa satu hal. Yang Mami lawan ini adalah Fitri. Gadis yang sudah memberikan hatinya kepada Farel ketika Farel putus asa mencari cinta sejatinya. Dan Fitri juga telah mengorbankan cintanya dan memutuskan hubungan dengan Farel sehingga kita berdua bisa bahagia. Dan lebih dari itu semua, Mami harus ingat. Fitri pernah menyelamatkan rumah tangga kita ketika Monica datang. Mami ingat itu? Pi! Ini bukan salah Fitri. Mami. Oh, jadi bagus ya? Kenapa sih? Papi kok jadi belain wanita murahan itu? Jaga mulut Mami. Papi yang harus jaga mulut, tau gak, Pi? Fitri itu berbuat seperti itu demi keutuhan rumah tangga kita, Pi. Seenaknya Papi maki-maki dia. Pi, ingat ya, Pi. Apa sih artinya perempuan itu bagi Papi? Kenapa Papi belain dia? Udah mulai ingat kan, Mami? Fitrilah yang selalu mengisi hidup seseorang dengan cinta yang tulus dan kedamaian. Jadi sekarang, sudah pasti dia mengharapkan cinta dan kedamaian dari keluarga kita yang memang pantas dia dapatkan. Cukup! Papi tuh terus aja muji Fitri terus. Emang dia tuh malaikat atau apa sih? Ingat ya, Pi ya. Dia bukan anak kandung Papi, tapi dia menantu di rumah ini, tahu nggak, Pi? Mami udah keterlaluan.
Fit, kamu gak apa-apa kan? Fit, Fitri. Sebentar. Dokter bisa ke rumah saya segera. Ya, makasih dok. Ren, tumben kesini sayang. Sama supir ya? Iya tante, aku kesini mau jemput tante. Mau ngajak makan malam. Tapi tante lagi tunggu telepon dari papanya Alif sayang. Nanti kalau omnya telepon tante mau bilang untuk jagain Alif sebentar aja. Supaya kita bisa pergi bertiga. Oke? Tante janji deh sama Ren ya. Nomor teleponnya Papa Alif berapa? Biar aku yang telepon. Ya jangan dong sayang, papanya Alif kan lagi sibuk. Masa sibuk terus? Nggak bisa sampai jagain Alif. Kayak papaku dong. Sibuk masih perhatian sama aku. Ren nggak boleh ngomong gitu dong sayang. Papanya Alif itu memang sibuk, tapi dia sayang sama Alif. Kayak papanya Ren aja, walaupun sibuk tetap sayang sama Ren, ya kan? Iya, maaf. Iya, ya udah sekarang Ren tunggu di ruangan papa aja. Nanti kalau tante udah selesai kerjaannya, kita pergi makan malam bertiga, oke? Ya, tetap di sana ruangannya papa. Sayang ya? Halo, iya mas? Kalau kamu pengen pergi sama Emil dan anaknya, kamu pergi aja. Gak ada yang larang kok. Tapi kamu jangan jelek-jelekin aku. Dan bilang kalau aku salah dan tidak bertanggung jawab ya. Bukan begitu caranya mau ngambil simpati anak kecil. Aku tahu, kalau anaknya terkesan, bapaknya akan lebih terkesan lagi. Yang jelekin kamu tuh siapa sih? Omongan anak kecil kok kamu dengerin. Anak kecil kan kalau ngomong emang suka ngaco. Anak kecil bisa ngomong sepintar itu. Mana mungkin kalau nggak diajarin. Jadi sekarang kamu lebih akrab sama dia ya. Bagus kalau begitu. Mungkin sekarang kamu sudah jelek-jelekin aku kan? Di depan bapaknya anak itu. Ih, nggak tahu lah mas ah. Gak usah ada yang perlu dikhawatirkan, Mas. Mbak Fitri cuma stres dan tegang aja kok. Kayaknya dia baru senang karena job model itu deh. Gak mungkin banget ya, Pi? Saya juga nggak tahu, Mas, apa sebabnya. Yang jelas dan saya yakin Mbak Fitri terlalu tegang sehingga stres. Jadi, Mas, tolong usahakan supaya Mbak Fitri tetap dalam kondisi yang senang. Ya dong, akan kami usahakan. Kalau begitu saya permisi dulu. Pak Utama, saya pulang dulu. Makasih, Dok. Ya. Saya mau bikin bubur dulu buat Fitri, biar cepat sehat. Aku titip Vinza ya. Kalau Vinzanya nangis, tolong kasih susu. Udah aku taruh di kamar. Kalau Devinza nyari tante gimana? Udah deh. Anak kecil nggak usah ikut campur. Aku pergi dulu ya, Mam. Atas nama cinta. Kayla, mau kemana, Kay? Mau pergi nonton sama teman-teman aku. Aku titip Vinza ya. Kalau Vinzanya nangis, tolong kasih susu. Udah aku taruh di kamar. Kalau Devinza nyari tante gimana? Udah deh. Anak kecil nggak usah ikut campur.
Aku pergi dulu ya, Mam. Satu hal lagi. Tolong, kalau aku mau pergi, nggak usah tanya aku mau pergi kemana dan sama siapa. Karena aku males ngejawab pertanyaan semua orang di rumah ini. Eyang kenapa nangis? Pa, apa nggak sebaiknya kita laporin Kayla ke mami papinya? Supaya mereka tahu kelakuan anaknya, Pa. Jangan. Kita nggak perlu lapor-lapor sama Pak Utama atau Bu Lia. Kenapa, Pa? Kelakuan Kayla sekarang benar-benar udah kasar sama kita. Ma, kalau sampai Pak Utama tahu, terus dia cerita pada semua keluarganya, pasti pertemanan Farel sama Aldo bakal rusak. Belum lagi kalau ternyata Pak Utama sama Farel hanya menyalahkan Aldo. Kasian kan? Jadi, Pak, kita harus ngalah. Kita harus terima perlakuan kasar dia. Sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Papa mau harga diri kita diinjak-injak sama dia. Mama, demi anak kita, biarlah semua ini kita tanggung. Kita lihat Aldo. Selama ini dia bekerja banting tulang membiayai kita sekeluarga. Jadi apa salahnya kalau sekarang kita membela Aldo dengan cara mendiamkan hal ini, Ma? Itu. Duh, Farel lama banget sih. Bete kan berduaan sama cowok tanpa perasaan ini. Mau pamit nih. Sebenarnya ini kesempatan yang bagus buat ngomong. Tapi mulai dari mana ya? Rel, gimana Fitri? Dia udah siuman tapi agak butuh istirahat mungkin ya. Kata dokter dia terlalu stres. Jadi, Soal pekerjaan itu mungkin ditunda dulu ya. Kita doain supaya Fitri cepat sembuh. Dan biar pekerjaan ini nggak ketunda terus. iya Rel. Kamu yang sabar ya. Ya udah kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Iya, Rel. Saya juga pulang dulu ya. Makasih ya. Kalian berdua udah nganterin Fitri ke sini. Mos, bisa ngomong sebentar? Vino, mungkin emang bener aku lagi ngebet cari pacar. Tapi asal kamu tahu, itu sama sekali bukan kamu. Jadi tolong, jangan sakitin perasaan aku lagi, oke? Moza, Mos tunggu Mos, Mos. Vino, please. Aku nggak tahan lagi dengar kata-kata kamu yang sarkastik itu. Mos. Dan aku nggak habis pikir. Di dunia ini nggak ada yang terlalu miskin sampai-sampai nggak mampu buat ngasih pujian ke orang lain. Mos, aku mau minta maaf sama kamu, Mos. Udah aku maafin. Mos, aku serius. Mos, aku minta maaf sama kamu. Vino, pendengaran aku masih bagus. Jadi tolong mendingan kamu lepasin aku karena aku mau pulang. Mos, tunggu sebentar. Mos, aku mau ngomong sama kamu, Mos. Tapi aku nggak mau, Vino. Lepasin, aku mau pulang. Mos! Moza! Malam itu waktu aku tidur, aku lihat kamu, Mos!
pikir kamu siapa, hah? Semua orang mesti ngerti perasaan kamu gitu. Asal kamu tahu ya, Vini. Aku sama sekali nggak peduli siapapun orang yang ada di mimpi kamu itu. Ngerti? Moza, aku akan tunggu kamu di pinggir taman, Mos. Aku mau ceritain semuanya sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadine, Tante Kayla mana? Pergi, Om. Katanya sih nonton film sama temen-temennya. Terus Eyang kemana, Din? Ada di belakang. Nadine, ini bunga dari siapa? Dari siapa ya? Dari tukang bunga. Al, Mah, ini bunga dari siapa, Mah? Papa nggak tahu, Al. Ayolah, Pak. Mah, mana mungkin bunga ini ada di kamar aku? Aldo, bukannya nutup-nutupin. Tapi Kayla sendiri nggak mau ngaku bunga itu dari siapa. Terus kata Nadine, tadi dia pergi sama teman-temannya. Dari jam berapa, Pak? Dari siang tadi, Doh. Apa? Dari siang sampai jam segini belum pulang. Kelewatan, Kayla. Dia kan udah punya anak. Sudahlah, Aldo. Sebaiknya kamu mandi dulu, makan, terus istirahat. Kalau Vinsa, biar jadi urusannya Mama ya. Nadine. Rel, Fitri kan udah makan, udah minum obat juga. Dan dia kayaknya tidurnya udah nyenyak banget. Jadi mendingan malam ini dia tidur sama Mami ya, Nak ya? Iya, Rel. Papi juga tidur di kamar sebelah aja nanti. Sebaiknya kamu istirahat sekarang. Udah, Rel. Kamu nggak usah khawatir. Fitri nggak apa-apa kok. Mami tahu, Rel, kamu pasti cemas banget. Tapi kamu jangan khawatir ya, Nak ya. Biar Mami yang jagain, ya. Makasih, Ami. Pi, aku mau nanya sama Papi. Kenapa tadi Papi tega mau menampar Mami, Pi? Tolong, Pi. Terserah. Papi mau memandang aku sebagai seorang laki-laki atau anak di keluarga ini. Tapi tolong, Pi. Jangan pernah nampar Mami aku, Pi. Dia ini istri Papi. Dan aku nggak berhak ikut campur urusan Mami sama Papi. Tapi sebagai seorang laki-laki, aku berhak bilang ke Papi bahwa Papi nggak boleh kasar sama perempuan. Aku masih ingat nasihat Papi, Pi, bahwa kita tidak boleh kasar sama perempuan, Pi. Ya, nak? Papi tahu itu. Papi juga nyesel sekali. Tolong jawab, Pi. Kenapa Papi tega mau menampar istri Papi sendiri, Pi? Farel, udah ya sayang ya. Gak usah dibahas sekarang. Yang penting sekarang kamu istirahat dulu ya, Nak ya.
Ini kan bisa aja trik kamu, Fit. Supaya semua orang di rumah ini menyalahkan aku dengan pura-pura stres dan tertekan. Atas nama cinta. Ini nggak biasanya lo main deh kayak gini. Biasanya itu sehari-hari susah banget makannya. Tapi kalau sama kamu, gampang banget. Mil, buat anak kecil makan itu kayak dapat tugas berat. Sama kan kayak kita? Kalau tugasnya lagi banyak juga udah keburu bete duluan ngerjainnya. Makanya kamu kalau lagi mau kasih makan Rin, ngambilin nasinya cukupnya aja. Yang penting dia makannya tenang, lahap. Aku baru tahu itu. Emang beda ya? Cara penanganan seorang anak dari versi ayah dan versi ibu. Kayaknya kalau lewat seorang ibu, lebih paham gitu. Nggak juga lah, Mil. Aku cuman belajar dari pengalaman aja kok. Rain, kamu hati-hati dong. Udah Mil, nggak apa-apa kok, ya. Bajunya Tante Maya jadi kotor kan? Hati-hati dong. Aduh, Maya, maaf ya. Baju kamu jadi kotor. Apa kamu perlu baju ganti? Gimana ya? Kalau kamu nggak keberatan, aku bisa ambilin bajunya ibunya Rain. Maaf ya, kalau kamu tersinggung. Aku cuma nawarin aja. Kalau kamu keberatan ya nggak apa-apa. Nggak usah Mil, nggak apa-apa kok. Saya permisi ke toilet dulu ya. Ya, silakan. Lain kali hati-hati dong sayang. Ya, Pak. Habisin makanannya. Udah, Mai. Ayo, minta maaf sama Tante Maya. Maaf ya, Tante. Maaf. Iya sayang, nggak apa-apa kok. Kamu pikir rumah ini hotel, Ki? Pulang cuma buat numpang tidur doang. Kalau kamu nggak suka, mendingan sekarang kita pindah ke rumah kita. Di sana aku jamin Al, aku nggak akan seenaknya karena di situ aku punya privacy. Nggak salah, Ki. Bukannya semakin punya privasi, kamu semakin bebas. Mungkin nanti kamu nggak pulang sekalian. Kalau gitu, bersyukurlah kalau malam ini aku masih mau pulang. Kelewatan kamu, Ki. Kamu sadar nggak sih, kamu tuh punya anak? Kamu sadar nggak kalau kamu punya istri? Kamu jangan cuma nuntut kewajiban aku, Al. Aku punya hak untuk hidup bahagia. Kamu ingat nggak sih, Al? Waktu dulu kita lagi nyobain gaun pengantin, kamu pernah janji sama aku. Kalau kita jadi suami istri, kebahagiaan aku tuh jadi tanggung jawab kamu. Dan kamu juga pernah janji sama aku. Kalau kamu nggak akan pernah nanya apakah aku siap untuk diajak susah atau enggak. Karena menurut kamu, kebahagiaan aku itu jadi tanggung jawab kamu. Maksud kamu apa buang ini? Jadi kamu sengaja menikmati kekaguman laki lain cuma buat mastiin dengan sekarang status kamu yang punya suami dan punya anak masih ada cowok yang naksir sama kamu, Ki. Kalaupun emang itu benar, kamu tuh harusnya belajar dong.
Belajar gimana caranya nyenengin istri. Romantis itu perlu, Al. Dia udah benar-benar gak menghargai aku sebagai suaminya. Astagfirullahaladzim. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Bu, boleh tuker nggak, Bu? Memang kenapa, Yuk? Kamu kebagian lomba apa sih? Lomba memasak bersama ibu. Udah, Yuk. Nggak apa-apa. Tapi, Bu, aku nggak punya ibu. Ya, dicoba aja masak sama papa kamu. Bisa kan? Tapi boleh tuker nggak, Bu? Juga, kalau semua orang nolak tugas, nanti aturan permainan jadi kacau. Nanti acaranya nggak jalan. Kok aku bisa ketiduran di sini? Oh iya, semalam kan aku pingsan di sini. Fit, Ya, Mi. Fitri keluar dulu ya. ini kan bisa aja trik kamu, Fit. Supaya semua orang di rumah ini menyalahkan aku dengan pura-pura stres dan tertekan. Fit, tunggu bentar deh. Kamu ngomong apa sih sama papi? Ngomong gak ngomong apa-apa kok, Mi. Ya, Mami nggak enak aja. Kalau kamu sakit itu dikirain penyebabnya Mami lagi. Maafin Fitri ya, Mi. Tapi Fitri jujur, Fitri nggak ngomong apa-apa sama papi maupun Farel. Ya baguslah kalau kayak gitu. Tapi gini ya, Fit ya. Kamu inget nggak sih? Waktu itu kan kita bikin kerja sama. Terus kamu udah sepakatin kan? Tapi Mami heran deh. Kenapa sih kamu pakai terima lagi tawaran iklan itu? Kenapa, sayang? Maksud Mami? Mami seneng kok kalau kamu tuh maju. Tapi kamu tuh nggak pantas, toh nggak? Kenapa nggak pantas? Karena dengan kamu menerima tawaran iklan, otomatis dong nanti kamu sibuk. Kamu pasti mengabaikan Farel. Kamu tuh mau cari apa? Penghasilan Farel itu lebih dari cukup, Fit. Apa kata orang? Kalau kamu sibuk di luar nanti. Kayaknya nanti kesannya itu Farel itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu. Tapi masalahnya bukan uang, Mi. Lantas apa? Karir, iya. Kamu inget gak sih, Fit? Sebelum nikah, kamu udah sibuk bekerja kok. Sekarang kamu fokus dong sama rumah tangga kamu. Kamu tolong ya, nasihat Mami ini, kamu perhatiin dan inget baik-baik dong. Iya, Mi. Sayang, kamu udah sehat? Fit, kamu tahu nggak? Tadi malam aku panik banget. Mi, makasih ya udah jagain Fitri. Ya nggak apa-apa kok, Rel. Rel, kayaknya Fitri tuh masih lemah loh. Jadi sekarang mendingan istirahat lagi ya. Makasih ya, Mi. Nyebelin banget sih. Nggak papi, nggak Farel. Semua perhatian sama Fitri. Harusnya yang diperhatiin tuh aku nih. Ini lipstik kamu kemarin ketinggalan.
Ngapain lu di sini? Mas Norman, cepet juga ya. Lu ngapain di sini? Punya anak kagak, guru bukan lu. Aduh, Ucin tuh mau kesini, mau ketemu sama Mbak Nabila. Gak usah marah-marah gitu dong, tadi cepet tua lo marah-marah mulu. Ketemu yang Bila. Mau ngapain lu? Ucin itu kesini mau ngasih kue sebagai tanda terima kasih gitu. Karena kemarin Mbak Nabila telah berbaik hati ngajarin Ucin ngaji. Ini combronya buatan Ucin sendiri loh. Ambil nih satu, cobain deh, enak loh. Endang markonatop markotop deh pokoknya. Ogah, ntar gue diracun lagi sama lu. Sembarangan. Gak mungkin lah dikasih racun. Cuma pelet dikit kok. Mbak Nabila? Mbak Nabila sini. Hai Ucin, kok kamu kesini sih? Tuh, mau ngasih sesuatu sama kamu. Tapi hati-hati, kalau mau makan baca bismillah dulu. Ya ampun Mas, setiap apa-apa juga pasti harus baca bismillah dulu kan? Tapi ini beda yang Bila. Saran aku sih, nggak usah dimakan lah. Ntar ada apa-apa lagi. Astagfirullahaladzim, Mas Norman. Kok berpikiran buruk kayak gitu sih? Ucin tuh ya, bikin combroan itu ikhlas. Jadi tolong dong, jangan ditakut-takutin kayak gitu. Udahlah Cin, Mas Norman itu orangnya suka bercanda. Jangan dimasukin karya. Mana combronya? Makasih banyak ya, Cin. Aduh, Mbak Nabila. Mestinya tuh ya, Ucin yang terima kasih. Karena Mbak Nabila udah baik banget sama Ucin. Mau ngajarin Ucin ngaji. Besok-besok mau ya ngajarin Ucin ngaji lagi. Ya. Kakak! Astagfirullahaladzim, Mas. Orang niat baik kok malah tanggapannya kayak gitu sih? Iya, Ma. Ya udah, kapan mau belajar ngaji lagi? Saya mau bantu kok. Alhamdulillah. Mbak Nabila tuh gila deh. Mas Ucin bukan gila yang itu. Maksudnya ya ampun. Udah cantik, baik. Gak kayak satu ini nih. Kalau ngomong teriak-teriak mulu. Bikin kuping budek aja. Apa lu sok muji-muji lu? Kingkong lu. Mas, saya bawa masuk ya combronya. Kebetulan hari ini ada rapat guru sebentar. Jadi lumayan buat konsumsi. Duluan ya. Assalamualaikum. Salam. Hai Yuga. Betul. Ternyata itu ibu baru kamu yuk. Udah yuk, ajak aja ibu baru kamu lomba masak besok. Yuk, udah yuk. Ayo Pak pulang. Udah yuk. Main film layar lebar, Mbak. Yang bener nih. Masa sih aku bohong? Kamu gak percaya sama aku? Percaya, Desya. Sekali kamu main film, kamu pasti langsung ngetop dengan cepat. Aduh, Mbak, saya mau banget. Tapi Miko gimana ya? Syah, kamu itu gak usah izin sama Miko. Kamu buat surprise aja buat Miko. Pasti dia akan seneng dan kaget banget. Iya, bener juga ya, Mbak. Lagian, kamu kenapa sih dikit-dikit izin sama Miko? Kan kalau misalkan kamu maju, pasti pacar kamu juga bakalan seneng, ya kan? Kalau misalkan kamu main film, wajah kamu itu akan terpampang di semua billboard-billboard di jalan-jalan. Bukan hanya itu, semua media infotainment juga akan mewawancarai kamu. Masa kamu gak kepengen sih jadi orang ngetop? Ya pengen lah, Mbak. Tapi saya nggak yakin aja. Abisnya belum pernah. Semua juga berawal dari belum pernah. Kan nggak sedikit orang yang udah sukses, ya kan? Kapan ya kita bisa ketemuan? Syah, gimana kalau sekarang aja? Aku nungguin kamu. Tapi ingat, kamu jangan bilang-bilang sama Miko, ya? Oke, Mbak. Thank you ya. Tasya, kamu ngobrol sama siapa sih? Dari tadi sibuk terus teleponnya. Lagi di mana sih dia? Miko sayang, sekarang aku lagi di Cibubur. Di Jalan Nuri nomor 8. Kamu datang ke sini dong, sayang. Ya ampun. Kok malah ke sana sih dia?
Ngapain dia ke lokasi itu? Duh, gawat. Gimana? Kamu tertarik sama tawaran aku untuk main sinetron? Duh, Tasya. Ya Tuhan, tolong jaga Tasya dari cewek psycho itu. Loh, Mai, yang lain mana? Belum datang? Coba saya panggil ya. Tadi sih saya sudah kasih tahu, Mil. Ini lipstik kamu kemarin ketinggalan. Iya, makasih ya. Apa? Make upnya Maya ketinggalan di rumah Emil semalam. Udah gila ya. Ngapain aja mereka semalam? Atau jangan-jangan Andi, ditunggu Pak Emil di ruang meeting sekarang. Iya, kasih tahu yang lain juga ya. Oke. Atas nama cinta. Jadi kamu dapat lomba memasak berpasangan sama orang tua, nak? Iya, Pak. Tapi Yuga udah bilang sama buku tuh kalau Yuga nggak punya ibu. Kalau kamu mau, anggap aja Om Ucin ini sebagai ibu kamu. King Kong, lu udah gila kali ya? Mana ada ibunya juga perempuan jadi-jadian kayak lo? Hei, perempuan jadi-jadian. Emangnya Ucin kuntilanak sundel bolong apa perempuan jadi-jadian? Lihat nih, kaki Ucin tuh masih nampak tanah tahu. Terus kalau kayak gitu gimana dong, Pak? Kamu tenang aja, nak. Apapun yang terjadi, Papa pasti akan mendampingi kamu untuk ikut lomba itu, ya? Betul juga. Kamu harus terus semangat. Cayo, Om Ucin juga pasti bakalan bantuin papa kamu. Kakak! Aduh, pelan-pelan dong nih budak tahu. Tungguin dong. Lo ngapain ikut gue pulang? Ya ampun. Rumah kita seberang-seberangan kali. Udah pikun ya? Gimana, Syah? Kamu masih mikir-mikir? Aduh Mbak, masa adegannya harus kayak gini sih? Sekarang itu lagi marak banget film komedi yang ada unsur seksnya. Masa kamu nggak tahu? Aku tahu Mbak, tapi aku takut. Aduh Syah, kamu tahu apa enggak sih? Sekarang itu juga banyak pemain baru yang langsung ngetop. Itu karena apa? Karena mereka itu berani mengambil film yang adegannya menantang. Jadi mereka langsung ngetop. Tapi Mbak, adegan kissing di film kan bisa pakai trik. Masa masih beneran sih? Tasya, sayang, kalau misalkan pakai trik itu kelihatannya nggak akan natural. Jadi lebih baik dilakukan beneran, biar dapat soul-nya. Nih, kamu lihat aja. Yang jadi lawan main kamu ganteng kayak gini. Masa kamu sia-siain sih? Gimana ya Mbak? Saya takut Mbak. Kamu takut sama keluarga kamu? Atau enggak kamu takut sama Miko? Udah ya, gampang banget. Kamu tinggal ngejelasin aja kalau ini adalah tuntutan skenario. Dan kamu harus bersikap secara profesional dong. Ya, kalau misalkan sesuai dengan karakter dan juga nggak mengada-ngada, adegan kissing kan sah-sah aja dilakuin. Iya juga sih Mbak. Tapi kalau adegan yang nggak beneran emang jadinya nggak dramatis ya Mbak?
Nah, itu kamu tahu. Ya udah, kalau gitu sekarang kita mulai aja. Gimana? Yaudah deh Mbak, aku siap. Kenapa, Ren? Maaf Mi, dompet aku ketinggalan di dalam nggak Mi? Soalnya waktu Fitri pingsan, aku kayaknya naruh dompet aku di dalam deh Mi. Ya udah cari aja lah, Rel. Mi, maaf ya aku buka lacinya. Siapa tahu Bibi naruhnya di sini. Ketemu nggak dompetnya? Iya nih. Ya syukur deh. Ya udah aku mandi dulu ya Mi. Iya ya, Rel. Ya ampun, untung nggak ketahuan. Duh, aku simpen di mana ya biar nggak ketahuan? Ini kan bahaya banget. Brengsek lo. Tasya, pulang. Miko, ini tuh bagian dari cerita kamu main film ini atau apa sih? Aku nggak ngerti deh. Aku bilang pulang. Cepat masuk mobil. Aku tuh lagi syuting. Dengerin kata aku ya. Cepat masuk mobil. Kita pulang sekarang. Kasih kasetnya. Malam ini kalian semua beruntung. Tapi lain kali, kalau ada yang berani ganggu pacar gue lagi, gue habisin kalian. Udah, tenang aja. Seorang Mercy nggak akan berdiam diri jika diperlakukan seperti ini. Lihat aja, aku akan ngebales apa yang telah dia lakukan tadi. Dan balasan aku akan lebih jahat dari apa yang dia lakukan tadi. Tenang aja. Lihat model ini dia. Sebentar lagi ya, menantu terhormat kita Fitri Rahayu akan muncul di majalah ini dengan pos-pos foto yang begini nih. Dan keluarga besar kita akan merasa bangga karena foto-foto Fitri ya akan dipajang oleh anak-anak muda dan jatuh cinta. Dan rumah kita akan merasa tidak aman lagi karena teror telepon-telepon anak-anak muda itu fans-fansnya Fitri telepon tengah malam. Mam, Lia tuh juga udah ngomong kok sama Mas Tama. Tapi ya gimana dong, Mam? Dia itu kayaknya lagi sayang banget sama Fitri. Kita berdua tuh bisa apa? Liatin aja majalah ini sama si Tama biar sadar dia. Rel, kamu cinta nggak sama aku? Enggak. Yang punya cinta di hati. Ada diri. Atas nama cinta. Mik, ini tuh sebenarnya ada apa sih? Aku tuh tadi lagi syuting. Kok kamu marah-marah nggak jelas kayak gitu? Kenapa? Kamu jelas ya? Miko, itu kan cuma tuntutan peran. Kamu tuh nggak sadar apa kalau kamu tuh dijebak? Sorry. Aku nggak maksud kasar sama kamu, Syah. Tapi Mik, kamu jelasin dong. Sebenarnya tuh ini ada apa sih? Kayaknya kamu udah deket banget ya sama yang namanya Mercy. Tapi kenapa kayak gini sih? Sebenarnya tuh ini ada apa? Tadi kamu bilang dijebak. Dijebak gimana maksud kamu? Udahlah,
Aku lagi nggak mau ngebahas soal ini. Tolong jangan paksa aku ya. Fit, kamu udah sehat kan? Berarti bisa dong. Kamu nggak tahu apa? Istri kamu kan lagi sakit. Maksud aku, pemotretannya sayang besok. Udah bisa kan? Itu kirain. Kirain apa? Oh, yang itu. Itu tetap aku tagih, Fit. Rel, kamu cinta nggak sama aku? Enggak. Ya iyalah sayang. Lagian apa hubungannya? Pemotretan sama cinta atau enggak? Ya udah jawab. Kamu cinta nggak sama aku? Kamu minta dicium. Mau berapa kali? Tenang aja, pasti aku turutin. Rel, aku tuh serius. Cuman jawab doang, kamu cinta nggak sama aku? Iya, aku serius. Gini ya, Fit. Suamimu ini bisa berhenti bernafas. Tapi nggak bisa berhenti mencintai kamu, sayang. Kalau gitu, kamu mulai sekarang nggak usah nanya kenapa, siapa, atau pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan aku akan membatalkan kontrak iklan itu. Kan kamu bisa aja jebakinnya sih. Emangnya kamu nggak mau cerita alasannya, Fit? Ya udah, kalau kamu mau seperti itu, kita batalin aja ya. Kalau itu yang membuat kamu bahagia. Puas? Kan kuncinya udah aku buang ke sana. Kan suami kamu ada syaratnya, sayang. Nah, aku udah turutin permintaan kamu. Sekarang, kamu turuti permintaan aku ya. Apa? Kok pakai nanya lagi sih? Kita harus sering mengulangnya, Fit. Biar canggih. Aduh, kok aku pusing ya? Fit, ya pingsan deh, Fit. Sampai nanti bila aku mati, cinta ini Awas ya, pakai ngerjain gue. Terserah kamu ya, jangan nanya ke aku. Waktu itu kamu udah mau. Apa sih alasannya, Fit? Kalau sampai ketahuan, aduh, dia bisa benci sama ibunya sendiri. Ya makanya, tolong banget ya disimpan baik-baik ya, Mam ya. Beres, Lia. Nggak usah takut. Mama akan jaga surat